Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi farada as-siyam fi syahri Ramadan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa habibi sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajmain. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa di mana saja berada, alhamdulillah, sebagai ungkapan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, terima kasih maega lorikum Allah Subhanahu wa taala menurutkan itu naweripnya disi-disinya kita diberi kesehatan, kita diberi kekuatan, kita diberi insyaallah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suasana pandemi Covid-19 yang mewabah saat sekarang ini. Mari kita kirimkan salam dan salawat atas junjungan Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang menjadi panutan kita semua. Sebagaimana kita maklumi bersama bahwa pada saat sekarang ini kita berada dalam suasana puasa di bulan suci Ramadan. Puasa di bulan suci Ramadan ini dalam bahasa Indonesia disebut puasa, tetapi di dalam bahasa Arab disebut saumun. Saum itu al-mufradatnya, kemudian asyam yaitu jamaknya. Menurut pengertian teknis, pengertian syarat, bahwa saum ini atau siam menahan dari makan dan minum serta perbuatan-perbuatan tertentu yang bersifat badania, bersifat jasmania atau bersifat fisik, mulai sejak terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa yang dimana saja berada, perintah puasa ini ditegaskan Allah di dalam Al-Quran. Bahkan kalau kita buka-buka Al-Quran, ada setidaknya 13 ayat yang menyinggung persoalan puasa di dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Baqarah 187, Al-Maidah 89, Al-Baqarah 184, Al-Baqarah 196, kemudian Al-Maidah 95, surah Maryam 26, Al-Ahzab 35, An-Nisa ayat 92, Al-Mujadilah ayat 4, Al-Baqarah 183, kemudian Al-Baqarah dan surah Al-Baqarah 185. Kaum muslimin dan muslimah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini puasa merupakan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini ditegaskan di dalam firman-Nya, ini yang menyangkut masalah perintah, penegasan perintah, yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai sekalian orang-orang yang beriman, puasa diwajibkan bagi kamu sekalian sebagaimana puasa itu diwajibkan kepada umat sebelum kamu, semoga kamu menjadi manusia yang bertakwa. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa di mana saja berada, jadi
secara global di dalam ayat ini disimak bahwa perintah puasa tidak hanya ditujukan kepada umat muslim. Umat-umat sebelumnya pun juga berpuasa. Kalau kita lihat menurut pendapat Muhammad Syihab, profesor yang orang Sidrap, orang Rapang, bermukim di Jakarta sekarang ini, pernah berkata bahwa orang-orang Mesir kuno sebelum mereka mengenal agama Samawi telah mengenal puasa. Hal ini diperkuat oleh pakar-pakar Islam yang mempelajari perbandingan agama. Dari mereka praktik puasa beralih kepada orang-orang yang Yunani dan Romawi. Jadi orang Mesir kuno kemudian pindah kepada orang Yunani dan orang Romawi. Kemudian puasa juga dikenal dalam agama penyembah bintang. Napuji somper watiro mata soe ulengi. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Adin di dalam bukunya Al-Farasat, menyebutkan agama para penyembah bintang berpuasa 30 hari setahun. Jadi dia pasompa riulo pasompa ini mata soe dan dia ulangi dia maposa muto tangkulo asona lalu nasi taungi. Angkator itu maka dari mapuasa sunai vegana sepuluh nang ngasona. Angkator maka ada 27 sona. Puasa mereka sebagai penghormatan kepada bulan, juga kepada bintang-bintang Mars yang mereka percaya sebagai bintang nasib, dan juga kepada matahari. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa yang dimana saja berada, bahkan ulama kita yang lain, diantaranya Profesor Buya Hamka dalam tafsirnya Tafsir Al-Azhar mengomentari ayat ini secara panjang lebar, tapi ia menekankan bahwa peraturan puasa bukanlah peraturan baru diperbuat setelah Nabi Muhammad SAW diutus, melainkan sudah diperintahkan juga kepada umat-umat terdahulu. Meskipun kitab Taurat tidak menerangkan peraturan puasa sampai sedetail-detailnya, namun di dalamnya ada pujian, ada anjuran kepada orang supaya berpuasa. Kemudian begitu juga di dalam umat Nabi Musa alaihissalam sendiri melakukan puasa, yaitu 40 hari lamanya. Sampai kepada zaman kita ini, orang Yahudi masih tetap melakukan puasa pada hari-hari tertentu. Puasa 1 minggu sebagai peringatan terhadap hancurnya Yerusalem dan diambilnya kembali. Puasa hari ke-10 pada bulan ke-7 menurut perhitungan mereka berpuasa sampai malam. Pemirsa yang sama-sama hormati saya muliakan, di dalam kitab Injil pun juga tidak dijelaskan tuntunan puasa sampai kepada yang komplit. Nabi Isa alaihissalam menganjurkan berpuasa, tapi apa di situ ditegaskan puasa itu jangan dijadikan alat untuk membangun kesombongan diri. Berbuatlah bahwa seakan-akan orang tidak tahu kalau engkau berpuasa. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa di mana saja ia berada. Demikian juga agama Hindu. Mereka juga mempunyai ajaran puasa. Demikian pula halnya dengan penganut agama Buddha. Biksu berpuasa sehari semalam, dimulai dari tengah hari sampai dengan boleh minum. Dalam agama Mesir purbakala pun ada peraturan puasa, terutama atas perempuan-perempuan.
bangsa Romawi sebelum Masehi juga berpuasa. Nah, inilah kaum muslimin dan muslimat sejarah puasa ini, bahwa puasa ini tidak hanya diwajibkan kepada umat Islam, tapi sudah ada jauh sebelum datangnya ajaran agama Islam. Kemudian dalam konteks ini Muhammad bin Abdul lewat Rasyidida mengatakan bahwa kalau sholat merupakan bentuk pertama dari bentuk ibadah jasmania dan rohania, maka kedua adalah puasa. Berpuasa sepanjang bulan Ramadan merupakan jalan terbaik bagi umat Islam untuk mengenali karunia Tuhan yang dilimpahkan kepada hamba-hambanya, khususnya di bulan diturunkannya Al-Quran ini. Puasa juga merupakan alat umat Islam untuk sukarela meninggalkan berbagai kesalahan. Nah, Sulaimana direktero asen-asenan namuni hamlalah. Yaitu tujuanna untuk nauji rekero batunna, untuk nauji rekero jiwana, untuk perkuat rekero ketakunannya dan kesungguhannya, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga memiliki semangat yang lebih tinggi dan kuat untuk menjauhkan diri dari segala perbuatan maksiat, baik lahir maupun secara batin. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa di mana saja berada, tentu puasa ini merupakan perintah. Ada hikmah yang patut terkandung di dalamnya, yaitu yang pertama, puasa melatih jiwa dan watak untuk memelihara amanah. Sebab puasa itu adalah amanat dari Allah Subhanahu wa taala, harus dipelihara dalam arti dikerjakan. Harus dipelihara dalam arti dikerjakan, kemudian tidak hanya itu, dipertanggungjawabkan kelak di hadapannya di hari kemudian. Dengan demikian terlatih pula untuk menjaga memelihara amanat lainnya, apakah itu berupa harta kekayaan, kedudukan ataupun jabatan. Yang kedua, menempa jiwa supaya mempunyai kekuatan dan daya tahan yang tangguh dalam menanggung derita. Jadi bisa memperkuat jiwa dalam menanggung penderitaan. Yang ketiga, mencegah gangguan kejiwaan yang membina kesehatan mental serta memupuk rasa santun kepada fakir miskin. Yang keempat, mengendalikan sifat-sifat rakus berupa harta kekayaan, kedudukan ataupun jabatan. Kaum muslimin, pemirsa televisi di mana saja yang berada, jadi mengendalikan petamakan dan tidak memakan kalau tidak halal, tidak meminum kalau tidak halal, yaitu keinginan nafsu yang lainnya. Kemudian selanjutnya Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa hikmah puasa yang pertama, puasa itu mengandung ajaran pencegahan diri yang merupakan amal yang sangat rahasia, hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak seperti sholat, zakat dan lain-lainnya. Yang kedua, menurut Imam Al-Ghazali, puasa merupakan upaya efektif untuk menundukkan syaitan sebagai musuh Allah. Salah satu pintu efektif yang sering terobos setan untuk menggoda manusia adalah melalui pintu syahwat dan nafsu. Kemudian inilah yang menjadi rasa lapar kita. Rasa lapar sangat efektif untuk mementahkan seluruh syahwat dan nafsu yang menjadi perangkat setan. Kaum muslimin dan muslimat sidang pemirsa di mana saja berada, inilah yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita sekalian. Sekelumit tentang sejarah puasa dan hikmah puasa. Semoga bermanfaat di dalam kita menjalankan ibadah puasa kita ini dalam bulan suci Ramadan. Memperkuat keyakinan kita, memperkuat batin kita di dalam menjalani kehidupan kita di dalam puasa di bulan puasa ini, sehingga apa yang kita harapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala
kepada kita sekalian. Demikianlah yang sempat sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan saya akhiri minallahi musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.